Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi ini tetap diupayakan sesuai jadwal. Penundaan imunisasi akan memperbesar risiko kejadian luar biasa atau KLB, sesuai dengan rekomendasi Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Pertimbangan situasi epidemiologi COVID-19 dalam pelaksanaan BIAS sebagai berikut. Daerah zona kuning, oranye, dan merah di mana sekolah belum dibuka, maka pelayanan BIAS dapat dilaksanakan di sekolah dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan COVID-19. Saya Susianti dan Dr. Aisyah dari tim UKS SD Al-Hikmah akan memaparkan pelaksanaan BIAS pada masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum. Saya Dr. Aisyah, kami dari tim UKS SD Al-Hikmah akan sosialisasi tentang BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah, yang insya Allah akan dilakukan pada bulan Oktober 2020. Kita tahu kenapa COVID-19 cepat menyebar menjadi wabah, yang awalnya hanya ditemukan pertama yang positif 2 kasus. Terus meningkat hingga banyak yang terus ditemukan kasusnya. Itu karena COVID ini cepat menyebar, cepat menular, dan belum ada vaksinnya. Jadi manusia belum punya kekebalan tubuh. Nah, bila cakupan imunisasi rendah akan ada wabah. Jadi jangan sampai. Memang saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Di mana kasus-kasus terus meningkat dan juga banyak mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain, tidak hanya aspek kesehatan, aspek ekonomi, sosial, politik, gitu ya, semua terpengaruh karena adanya COVID-19. Tapi jangan sampai kita abai dengan penyakit-penyakit lain yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Ini sudah pernah terjadi ya, waktu kasus Ebola di Afrika. Pada waktu itu tugas kesehatan semua hanya fokus pada Ebola. Memang Ebolanya bisa dikendalikan, tapi setelah itu timbul penyakit-penyakit lain yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi jangan sampai cakupan imunisasi kita rendah, karena akan ada timbul penyakit-penyakit lain. BIAS kali ini akan diberikan untuk anak kelas 1, yaitu vaksin MR yang akan diberikan pada semua anak. Sedangkan kelas 5 dan kelas 6 akan mendapatkan imunisasi HPV, Human Papillomavirus, untuk anak perempuan. Ini ya, anak kelas 1 akan mendapatkan vaksin MR, measles dan rubella. Untuk kasus measles campak, tercatat 875.000 kasus kematian akibat campak dari perkiraan 30 juta kasus. Angka tersebut merupakan 50-60% dari 1,6 juta penderita penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Jadi campak ini cepat menyebar ya, cepat menular, terutama pada anak-anak karena penularannya melalui droplet ya, lewat udara. Sedangkan rubella, meskipun pada bayi atau anak gejalanya ringan, tapi jika mereka menularkan virus rubella ke ibu hamil, maka bayi yang dikandungnya berisiko tinggi terkena sindrom rubella kongenital, ya, yaitu cacat lahir seperti mikrosefali yang kepalanya kecil dan ada penyakit kelainan jantung dan juga penyakit kelainan pada mata bisa menyebabkan sampai kebutaan. Selanjutnya, mari kita lihat serba-serbi vaksinasi HPV. Tahukah kamu infeksi HPV dan kanker serviks? Human Papillomavirus adalah salah satu penyebab infeksi menular seksual yang paling umum ditemukan. Sebagian besar infeksi tidak menimbulkan gejala dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, infeksi HPV yang menetap dapat menyebabkan kanker serviks pada wanita.
Kanker serviks adalah jenis kanker nomor 4 terbanyak di dunia. Pada tahun 2018 diperkirakan 570.000 wanita di dunia didiagnosa mengidap kanker serviks dan diperkirakan 311.000 wanita meninggal akibatnya. Lebih dari 85% kematian ini terjadi di negara-negara berkembang. Ya, seperti negara Indonesia yang masih cukup tinggi angka kematian akibat kanker serviks. Padahal kanker ini bisa dicegah dengan vaksinasi HPV, yaitu dengan pencegahan primernya berupa vaksinasi HPV dan pencegahan sekunder berupa screening dan terapi lesi prakanker akan mencegah banyak kasus kanker serviks. Nah, memang kalau dilihat sekarang, kanker pada wanita yang paling tinggi kanker payudara karena belum ada vaksinnya. Dan kanker serviks ini sudah mulai menurun ya, karena ada vaksinasi HPV. Jadi jangan sia-siakan program BIAS kali ini untuk anak kelas 5 dan kelas 6 karena penting sekali vaksinasi HPV untuk mencegah kanker serviks. Mari sama-sama kita mendukung mengikuti program BIAS bulan imunisasi anak sekolah dengan protokol kesehatan supaya imunisasi lengkap dan anak terlindungi. Apakah imunisasi tetap diberikan? Amankah? Atau bisa ditunda? Bagaimana prosedurnya? Pada saat sekarang mungkin banyak yang bertanya tentang itu. Karena kita tahu pada masa pandemi seperti ini dianjurkan untuk tetap di rumah. Tapi untuk pemberian imunisasi ini telah mendapatkan rekomendasi, pertama rekomendasi dari ITAGI dengan adanya surat edaran Menkes dan Mendikbud serta pertemuan Satgas COVID-19 semuanya menganjurkan untuk tetap memberikan imunisasi pada anak dengan memperhatikan petugas, guru, orang tua atau pengantar dan anak dalam keadaan sehat. Maka dapat diberikan imunisasi bila semua memenuhi kriteria. Bagaimana caranya? BIAS dilakukan di sekolah dengan sistem drive-thru. Jadi siswa datang bergantian, bergiliran dengan diatur waktunya, dibatasi waktu-waktunya antar kelas, lalu dilakukan screening kesehatan oleh petugas. Teknis pelaksanaan imunisasi adalah sebagai berikut. Sekolah membagikan surat informasi BIAS yang terdiri atas: pertama, surat pemberitahuan. Kemudian yang kedua adalah form konfirmasi keikutsertaan yang harus diisi oleh orang tua yang berisi data orang tua dan siswa. Yang kedua adalah form yang diisi oleh pendamping atau pengantar siswa. Kemudian yang ketiga adalah video penjelasan tentang pentingnya imunisasi dan teknis pelaksanaan ini. Adapun teknisnya adalah sebagai berikut. Tempat pelaksanaan imunisasi berada di kantin sekolah. Kemudian mengikuti prosedur seperti ini. Siswa diimunisasi per kelas sesuai dengan jadwal kedatangan masing-masing kelas. Kemudian setiap kelas diberi jeda waktu dengan kelas berikutnya selama kurang lebih 10 menit. Kemudian berikutnya adalah siswa kelas 1 datang dengan pendampingnya. Kami sediakan 2 kursi, 1 untuk siswa, 1 untuk pendamping atau orang tua. Kemudian untuk kelas 5 dan 6 putri, pendamping bisa menunggu di mobil atau di tempat parkir. Kemudian petugas mengecek kondisi siswa atau men-screening kondisi siswa. Bila sehat bisa segera diimunisasi, tetapi apabila masih ada demam atau ada pilek bisa ditunda terlebih dahulu. Kemudian setelah diimunisasi, siswa menunggu selama kurang lebih 10 menit di ruang tunggu. Kemudian setelah itu boleh pulang dengan tertib. Ayo ayah bunda, tetap ikut imunisasi dengan menerapkan protokol kesehatan agar anak dapat terlindungi dan imunisasinya lengkap. Sehat dambaan setiap orang tua. Imunisasi adalah bagian dari ikhtiar kita untuk tetap sehat, tetap bisa beribadah, dan tetap bisa belajar dan bekerja atas izin Allah. Nah, ayah bunda, kalau ada pertanyaan, silakan menghubungi kami. Tim UKS akan siap mendampingi Ananda dan Bunda melaksanakan imunisasi. CP-nya atau nomor kontak yang bisa dihubungi adalah Dr. Aisyah dengan nomor sebagai berikut.
Perkenalkan ayah dan bunda, ini adalah tim UKS ketika sebelum pandemi. Ada Dr. Gigi Tanti, ada saya Susi, ada Ustadzah Indah, ada Ustadzah Dewi. Beliau berdua adalah perawat yang ada di UKS, dan yang berikutnya adalah Dr. Aiza. Demikian pemaparan dari kami. Bila ada yang belum jelas, bisa menghubungi kami atau menuliskan di kolom komentar. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.